Sobat Sehat, jumpa lagi di section Medical Talk bersama saya Dr. Lupita. Topik kali ini tentunya tidak kalah serunya nih dengan topik sebelumnya, yaitu cuci hidung adalah solusi kesehatan hidung kamu. Saya akan membahas apa saja manfaat cuci hidung, teknik mencuci hidung, jenis cairan cuci hidung, hingga tips menjaga kesehatan hidung kamu. Penasaran kan Sobat Sehat? Yuk kita mulai. Apa itu cuci hidung dan manfaatnya apa saja sih? Cuci hidung adalah tindakan membersihkan hidung dari berbagai sumbatan, seperti lendir, benda asing, alergen, hingga kuman yang menempel di dalam hidung. Tindakan ini disebut juga irigasi hidung. Jika kita berbicara dari segi manfaatnya, tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, hidung tentu saja bersih dari berbagai sumbatan seperti lendir atau ingus, kemudian debu atau kotoran udara, kuman, hingga alergen yang menempel di dalam hidung. Yang kedua, tentu saja hidung kita akan terjaga kelembapannya dan tidak terlalu kering karena paparan AC misalnya. Dan yang ketiga, gejala atau infeksi hidung dapat diminimalisir atau dicegah. Kemudian yang keempat, ketika kamu mengalami alergi atau infeksi hidung, tentu saja dapat dibantu diredakan gejalanya. Dan yang terakhir, hidung dalam kamu dapat ternutrisi dengan baik. Nah, dari manfaat yang kita paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa cuci hidung tidak sekedar kita lakukan pada saat hidung bergejala atau sakit, tetapi kita bisa lakukan pada saat hidung kita sehat agar terhindar dari alergi ataupun infeksi hidung. Lalu sejak usia berapa sih kita dapat lakukan cuci hidung? Bisa kita lakukan sejak usia 0 bulan atau bayi baru lahir. Gunanya untuk membersihkan lendir atau kotoran yang terjebak di dalam hidungnya, sehingga bayi tidak mudah rewel karena hidungnya tersumbat ataupun pilek berulang. Di sisi lain, kita juga mendapatkan keuntungan lebih. Hidung bayi juga ternutrisi. Itu jika cairan cuci hidungnya mengandung mineral kompleks. Sayangnya, dewasa ini masih banyak orang tua atau anak yang takut dicuci atau mencuci hidungnya. Mengapa demikian? Kemungkinan mereka itu takut karena belum tahu manfaatnya, terlebih cara mencuci hidung dengan baik, sehingga takut terhirup cairannya. Tetapi tidak perlu khawatir, sekarang sudah ada sediaan yang baru yaitu semprotan hidung. Dalam menyemprot hidung, tentu saja kita memerlukan cairannya. Apa saja sih jenis cairannya dan bedanya di mana? Jadi, ada dua jenis cairan cuci hidung, yaitu isotonis dan hipertonis. Dimana kalau isotonis itu sifatnya netral, tidak terlalu kuat menarik kotoran atau lendir dari hidung. Jadi sekedar membersihkan dari permukaan hidungnya dan melembabkan hidung saja sehari-hari. Tetapi hipertonis sifatnya adalah lebih kuat menarik kotoran atau lendir dari hidung. Nah, ini cocok sekali nih dilakukan pada saat hidung sangat tersumbat atau mungkin memiliki lendir atau ingus yang mengental seperti ini. Berikut contoh cairan isotonis, larutan salin atau NaCl 0,9% dan air laut murni. Contoh untuk cairan hipertonis yaitu air laut garam atau air laut murni yang konsentrasinya di atas 2%. Nah, Sobat Sehat pasti bertanya-tanya nih, dari cairan tersebut yang mana ya yang bisa menutrisi hidung? Jawabannya adalah air laut murni, baik isotonis ataupun hipertonis. Tetapi sayangnya tidak semua air laut murni itu bisa menutrisi hidung, karena hanya air laut murni Adriatik yang mampu menutrisi hidung karena mengandung mineral kompleks seperti kalium, kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Dan tentu saja mineral ini membantu meregenerasi sel-sel hidung lengkap dengan efek anti radangnya. Tetapi, apakah dengan cairan air laut Adriatik hipertonis ringan sudah dapat mengatasi kasus anak atau dewasa dengan kondisi hidung alergi? Jawabannya adalah pada dasarnya sudah cukup untuk membersihkan, melembabkan, dan menutrisi hidungnya. Namun, belum cukup untuk bisa meredakan gejala alerginya, seperti bersin, hidung gatal, berair, dan tersumbat. Mengapa demikian? Karena tidak adanya lapisan pelindung pada cairan tersebut, yang mana membantu menghindari paparan alergen berulang selama pengobatan, sehingga akibatnya gejala alergi lama tuntasnya. Maka itu diperlukan lapisan pelindung ektoin
yang dimana sesuai studi klinis yang sudah terpublikasi pada usia anak 3 tahun ke atas hingga lansia, bahwa air laut Adriatik 2% yang dilengkapi ektoin secara signifikan mampu meredakan gejala alergi pada hidung dibandingkan yang tidak memiliki ektoin. Nah, Sobat Sehat, kita sudah sama-sama belajar nih mengenai cuci hidung atau semprot hidung, manfaat dan jenis cairannya. Sekarang saya ingin memperagakan nih bagaimana cara menggunakan semprotan hidung dengan baik dan benar. Yuk simak video berikut ya. Sebelum kita menggunakan semprotan hidung, kita buka tutupnya. Lalu kita keluarkan 1-2 kali tekan agar gelembung udara di cairannya keluar. Lalu kita paskan ujung semprotannya ke lubang hidung. Lalu tekan 1-2 kali ke dalamnya. Bisa diulangi sampai 3 kali per hari. Ulangi hal yang sama pada lubang hidung satunya. Siapkan spuit 10 atau 50 cc. Siapkan NaCl 0,9%. Ambil larutan NaCl 0,9% dengan tabung suntik sampai penuh. Untuk lubang hidung kanan, miringkan kepala 45 derajat ke arah kanan, lalu semprotkan dengan tekanan yang tidak terlalu kencang. Lakukan hal yang sama pada lubang hidung kiri. Jangan lupa untuk membuka mulut dan menahan nafas saat melakukan cuci hidung agar tidak tersedak. Setelah itu, jangan lupa mengeluarkan kotoran atau ingus yang tersisa. Nah, mudah dan praktis kan cara menggunakan semprot hidung dibandingkan cuci hidung konvensional. Ingat loh Sobat Sehat, jangan menggunakan satu alat semprot hidung secara bersamaan dengan orang lain, karena bisa menularkan ke hidung kita atau hidung orang lain tersebut. Dan tentunya gunakan produk semprot hidung sesuai dengan usianya ya, baik bayi, anak, ataupun dewasa. Perlu kita ketahui bahwa mencuci hidung rutin bagus untuk kesehatan hidung kita. Alergen, kuman, atau zat asing akan semakin jarang nih menempel di hidung, sehingga alergi atau infeksi hidung semakin jarang terjadi. Selain menyemprot atau cuci hidung, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan hidung kita. Yang pertama, menggunakan masker di lingkungan berpolusi udara. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memegang hidung atau menyentuh alergen. Ketiga, untuk orang yang memiliki riwayat alergi, sebaiknya menghindari alergen pencetus ya. Keempat, memiliki ventilasi yang baik di dalam rumah. Dan yang terakhir, konsumsilah makanan yang bergizi untuk pertahanan tubuh termasuk di saluran nafas kamu, yaitu di dalam hidungnya. Yuk Sobat Sehat, mari kita mulai membiasakan diri mencuci hidung secara rutin agar kesehatan hidung kita selalu terjaga dan makin terhindar dari alergi atau infeksi hidung. Demikian sesi Medical Talk kali ini bersama saya Dr. Lupita tentang cuci hidung itu apa, manfaat, jenis cairannya apa, hingga tips menjaga kesehatan hidung kamu. Apabila ada pertanyaan, yuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa saksikan video kami lainnya ya. Like, komen, share, dan nyalakan tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video lainnya juga. Sampai jumpa, salam sehat.